atom hidrogen. Nah, sekarang kita akan membahas tentang salah satu fenomena juga nantinya, yang nantinya menjadi salah satu ujung tombak bahwa betul terjadinya memang adanya dualisme partikel dan gelombang. Jadi di sini ada dua percobaan. Mungkin percobaan ini juga pernah kalian temukan. Satu percobaan Young. Percobaan Young itu tentunya adalah percobaan terang gelap. Jadi di sini ada sumber cahaya di sini. Satu sumber cahaya, kemudian di sini ada dua celah. Ini layar. Nah, secara logika ketika sumber cahaya itu ditembakkan, maka tentunya kira-kira gambar umumnya seperti inilah. Jadi nanti cahaya itu ya kira-kira akan memancar seperti ini. Maka secara logika dia akan memasuki kedua lubang secara bersamaan, dan kemudian dia bertemu di suatu titik. Jadi nanti titik yang bertemu itu nanti memunculkan adanya fenomena terang gelap. Itu mungkin kalian sudah belajar di fisika dasar. Nah, tetapi kemudian bagaimana kalau seandainya yang ditembakkan itu bukan gelombang, melainkan elektron? Ini adalah percobaan Davidson dan Gramer di sini. Ini juga mirip sepertinya. Ini double slit di sini ada dua. Ini elektron, ini biasanya nih ada filamen yang dipanaskan, kemudian nanti elektronnya itu akan terpancar ke sini. Ini sebenarnya kalau kalian pakai logika kita, misalkan ini ada suatu lubang, dua lubang, dan ini misalkan ada suatu bola misalkan. Ketika dilempar bolanya, maka tentunya bola ini kemungkinan cuman masuk satu lubang doang, yaitu kalau nggak ini ya ini. Maka tentunya ketika ditampilkan di layar, benda itu harusnya merupakan titik saja gitu, titik, satu titik, dua titik. Tapi ternyata ketika dilakukan percobaan, itu ternyata dia muncul suatu fenomena terang gelap juga, yang sama persis dengan fenomena yang sebelumnya. Itu fenomena percobaan Young ini, di sini dia nanti. Nah, kalau kita lihat, di percobaan pertama, percobaan Young yang digunakan adalah cahaya, tapi di percobaan yang kedua, percobaan Davidson dan Germer itu menggunakan partikel, yaitu elektron. Nah, disinilah baru orang dapat mengetahui bahwa memang terjadinya dualisme partikel gelombang di situ. Jadi artinya suatu objek itu bisa berperilaku sebagai partikel, tapi bisa juga berperilaku sebagai gelombang. Tapi mereka tidak pernah berperilaku sebagai kedua-duanya. Jadi kedua sifat gelombang dan partikel itu nggak pernah muncul secara bersamaan. Jadi hanya satu sifat saja gitu. Jadi intinya ketika masuk percobaan Compton, foton ketika menumbuk elektron dia tidak berperilaku sebagai gelombang, melainkan sebagai partikel. Tetapi ketika memasuki kasus ini, suatu partikel dilewatkan ke dalam dua celah, dia tidak berperilaku sebagai partikel, melainkan dia berperilaku sebagai gelombang. Seperti itu. Jadi inilah fenomena yang dikatakan fenomena yang revolusioner, yang tidak pernah diprediksikan dalam fisika klasik di situ. Sehingga nanti di sinilah nanti ini sebentar. Jadi ini kesimpulannya, bahwa partikel dapat bersifat gelombang dan juga sebaliknya. Kemudian, tapi di sini kita lihat juga bahwa walaupun dia dapat terlihat memiliki dua sisi, tapi hanya bisa terlihat satu sisi saja, dia ada punya sifat perbedaan di sini. Perbedaannya adalah kalau gelombang, maka dia harus punya yang namanya panjang gelombang dan frekuensi. Dan gelombang tidak memiliki massa. Jadi kalau foton itu gelombang, dia tidak memiliki massa, massanya nol di situ dia. Tapi partikel dia sebaliknya, partikel dia tidak punya panjang gelombang dan frekuensi, tapi partikel dia punya massa. Nah, inilah nanti di sini yang menjadi masalah utama. Ketika kita tahu fenomena seperti ini, bagaimana kita merumuskannya gitu. Sedangkan ini ada dua sifat yang berbeda di sini. Jadi di sini dikatakan masalah utamanya di saat yang bersamaan, partikel harus dapat merepresentasikan gelombang, tapi sekaligus itu juga punya massa gitu. Nah, maka solusinya di sini tentunya harus ada besaran fisis yang menghubungkan besaran fisis dan gelombang, dari gelombang dan juga partikel. Oke. Nah, nanti di sini ada postulat de Broglie di sini. Ini orang Perancis. Ini nanti yang terakhir mempostulatkan ini nantinya, bahwa dikatakan semua benda bergerak dengan momentum P akan memiliki panjang gelombang de Broglie yang dirumuskan seperti ini. Jadi ide dasarnya adalah
apa namanya, kalau suatu partikel karena gelombang itu terus bergerak, maka kata De Broglie partikel juga bisa berperilaku sebagai gelombang asalkan partikel tersebut bergerak di situ dia. Nah, kalau partikel itu bergerak, maka dia pasti punya momentum linear, M kali V. Tapi di satu sisi, tentunya kalau gelombang itu tidak punya massa tentunya. Jadi otomatis kita tidak perlu memperlihatkan massanya, hanya kita perlu memperlihatkan panjang gelombangnya. Sehingga nanti di sini, menurut De Broglie, di sini nanti dia. Nah, ini ada momentum. Momentum itu rumusnya M kali V. Tapi kalau dikaitkan dengan gelombang, maka tidak perlu ada massa di situ. Sehingga nanti menurut postulatnya, momentum adalah tetapan Planck dibagi dengan panjang gelombang. Jadi intinya bahwa momentum itu punya kepunyaan dari partikel. Di sisi lain, panjang gelombang kepunyaan dari gelombang di situ dia. Maka dengan demikian, ini postulat De Broglie ini sudah menunjukkan atau sudah merumuskan suatu kaitan antara partikel dengan gelombang yang menggambarkan massa partikel dan juga menggambarkan panjang gelombang di situ. Nah, ketika nantinya misalkan ininya partikel beneran, artinya partikel yang punya massa P boleh dirumuskan sebagai M kali V, itu juga boleh seperti itu. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, di sini nanti kira-kira gelombang apa sih kalau kata De Broglie ini? Jadi gelombangnya itu ternyata tidak gelombang sembarang. Jadi kalau kalian belajar teori gelombang atau mungkin di fisika dasar 2 pernah disinggung tentang materi gelombang, saya lupa 2 atau 1 itu. Nah, gelombang itu ada gelombang yang fungsi sinusoidal yang bentuknya kayak begini ya. Bentuknya yang kira-kira bentuk fungsi sinus dan fungsi kosinus gitu. Nah, menurut De Broglie itu tidak mencerminkan adanya partikel. Jadi kalau dia mencerminkan adanya partikel, jadi kalau partikel itu sifatnya adalah dia bisa dikurung. Dikurung dalam ruang finite atau ruang berhingga. Sedangkan kalau kita lihat fungsi sinusoidal, dia itu fungsi gelombang yang hanya bisa dikurung di ruang yang tak hingga. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat grafiknya seperti itu kan dari min taknya sampai tak hingga. Jadi dia dikatakan dia nggak kurang tepat untuk merepresentasikan partikel. Jadi partikel itu hanya cukup dikurung di ruang yang berhingga saja atau ruang sempit lah bisa dibilang. Nah, maka menurut De Broglie, gelombang yang tepat untuk menggambarkan partikel adalah sebuah gelombang berdiri. Karena kalau gelombang berdiri itu dia membuat, nih, ini gelombang berdiri tentunya ada simpul, ada perut ya. Dan logikanya di sini kalau misalkan ini partikel ya, berarti partikelnya kalau ada partikel ya terkurung di sini satu. Kalau ini kan berhingga ini juga berhingga, ini juga berhingga. Nah, dan gelombang berdiri itu nantinya merupakan superposisi minimal 2 gelombang atau lebih. Nanti makanya kenapa dalam fisika kuantum nanti kita akan bahas bahwa kenapa solusi fungsi gelombang atau secara umum itu merupakan penjumlahan linear dari semua solusi fungsi gelombang di situ. Nah, ini yang tadi sudah dibahas tadi. Yang sudah dibahas, ini sinusoidal tadi nggak bisa, maka paket gelombang seperti ini. Jadi ada 2 nanti. Bisa paket gelombang, bisa juga nanti bisa juga nanti sebagai gelombang berdiri seperti ini. Kalau digambar mirip ya seperti ini kira-kira. Paket gelombang juga sama. Bedanya kalau gelombang berdiri itu mungkin hanya dua superposisi, tapi kalau paket gelombang itu banyak, bisa tak hingga buah malah, bisa 1 juta gelombang dipadukan sehingga nanti membentuk suatu paket. Nama juga istilahnya paket gelombang, berarti isinya ya satu paket itu ya gelombang-gelombang intinya begitu dia. Oke, silakan kalau dosennya ada yang mau dipertanyakan. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Ketika percobaannya Davidson dan Germer itu ya, itu kan eh, mereka ingin tahu elektron lewat lewat mana gitu kan, ada buah celah gitu. Kemudian mereka masang suatu detektor
dan ingin tahu elektron itu sebenarnya lewat mana gitu ya Pak. Nah, tapi hasilnya elektron itu ketika ditembakkan polanya itu seperti pola partikel yang makroskopis gitu Pak. Jadi polanya bukan pola interferensi tapi polanya eh, ya berdasarkan celahnya gitu Pak. Nah itu apakah memang seperti itu ketika kuantum diukur itu tidak sesuai dengan postulat yang mereka ajukan atau bagaimana Pak? Ya, intinya kan sebenarnya kenapa fisika kuantum itu dikatakan teori yang revolusioner, ya intinya seperti ini gitu. Jadi kalau fisika klasik itu dia membedakan, kalau yang partikel ya kelas partikel sendiri, gelombangnya gelombang sendiri dia. Jadi tidak ada yang namanya dualisme di situ dia. Jadi inti dari sini dia pengen lihat. Jadi kan kalau kita lihat dulu kan ceritanya kan dari Planck. Planck itu mengajukan namanya oscillator harmonik, apa namanya itu, bahwa radiasi benda hitam itu merupakan apa namanya, karena adanya oscillator harmonik yang berpindah dari state yang tinggi ke yang rendah. Kemudian Einstein, fotolistrik. Fotolistrik itu kan kalau kalau dilihat apa namanya, uh, suatu foton menumbuk elektron. Logikanya kalau foton itu kan bendanya tidak bermasa. Kok bisa benda bermasa menumbuk benda yang bermasa gitu? Sehingga terpental. Itu kan aneh di situ dia. Karena gelombang itu kan tidak punya massa gelombang. Kan aneh. Kemudian diperkuat lagi oleh efek Compton di situ. Ada elektron, kemudian dia ditumbuk sama foton, kedua-duanya saling terhambur, dan kemudian kalau kita lihat itu nanti tumbukannya tumbukan yang elastik di situ. Itu juga aneh di situ. Nah, dari situlah makanya kemungkinan Gramer dan Davison itu memunculkan percobaan seperti itu. Kalau memang seperti itu, berarti logikanya percobaan yang Young itu harusnya dapat diamati juga kalau percobaan diganti sama elektron. Karena awalnya kan dari situ. Harusnya kan logikanya kalau gelombang itu menumbuk apa namanya benda bermassa, harusnya benda bermassa itu apa tetap diem. Dia Hmm. cuma lewat aja gitu, cuma tembus aja. Tapi kan ternyata enggak. Makanya mungkin itu salah satu alasannya kenapa si Davison dan Gramer itu melakukan percobaan ini, dan ternyata dugaan mereka benar gitu, bahwa ternyata kayak begini. Kenapa bisa begini ya, walau alam gitu. Tapi yang pasti Hmm. ketika mereka melakukan percobaan ya hasilnya mirip dengan percobaan Young kayak gitu. Baik Pak. Makasih Pak. Oke, silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Saya mau mau tanya lagi Pak. ya. Untuk momentum yang tadi yang hipotesis De Broglie ini momentum relativistik atau momentum yang biasa Pak? Enggak, ini biasa ini, nggak ada yang relativistik ini. Jadi kalau kalian belajar mekanika kuantum atau fisika kuantum tanpa ada embel relativistiknya, itu berarti non relativistik. Oke. Baik Pak. Oke, nanti setelah itu kita bahas lagi. Ini ada ketidakbahasan Heisenberg. Nah, ini juga salah satu nanti yang jantungnya fisika kuantum di sini. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat, ini ada suatu kotak. Kemudian saya pengen lihat ada kotak nggak di sini gitu. Tentunya kan kalau pengamatan kita sehari-hari, kita menembakkan foton, kemudian si kotak itu kemudian memantulkan cahaya foton masuk ke mata kita, sehingga kita bisa melihat kotak seperti itu kan. Nah, sebenarnya yang dilakukan oleh siapa itu? Si Compton juga begitu, dia pengen lihat elektron. Caranya apa? Ditumbukin aja foton ke elektron. Tapi ternyata beda hasilnya. Kalau yang kotak ini tetap diem, justru yang elektron ini bergerak, udah nggak tahu kemana gitu. Jadi artinya ketika kita melihat misalkan mobil bergerak, misalkan bergerak ke sini, bergerak dengan kecepatan v, saya kemudian ingin melihat berapa posisinya ketika dia bergerak dan mengukur kecepatan secara bersamaan, maka kedua-duanya tidak saling mengganggu. Artinya apa? Artinya posisi dan kecepatan itu dapat dilakukan secara apa namanya, secara teliti atau secara tepat. Jadi artinya kesalahan pengukuran di posisi dan kesalahan pengukuran di kecepatan itu
tidak saling bergantung gitu. Tapi beda dengan kasus yang ini. Ketika saya tahu posisinya, ternyata kecepatannya dia sudah berpindah, nggak tahu kemana dia. Nah, sehingga di sini si Heisenberg ini mengatakan bahwa ternyata kalau kita ngukur posisi, maka sebenarnya ukuran dari kecepatan juga ikut berubah. Jadi artinya nih saling bergantung satu sama lain. Sehingga nanti si Heisenberg itu kemudian, sebentar. Ini sebentar ini, belum. Oke. Sehingga nanti dikatakan bahwa menurut si Heisenberg, kalau bendanya itu makro, maka pengukuran posisi dan kecepatan objek tidak saling mengganggu. Jadi artinya, ini ibaratnya kalau kalian fisika dasar, itu ngukur panjang sama mengukur lebar dari suatu keping logam, itu kesalahannya itu nggak saling bergantung satu sama lain. Jadi kalau kesalahan panjang, ya kesalahan panjang doang. Nggak bergantung kepada kesalahan dari lebar. Nah, tapi kalau benda mikro, lain ceritanya, bahwa pengukuran posisi dan kecepatan objek itu saling mengganggu, atau saling bergantung satu sama lain. Dan nanti di sini Heisenberg mengajukan hubungan keterkaitan dalam bentuk ketidakpastian. Jadi artinya delta P ini artinya ketidakpastian atau kesalahan ya. Kesalahan pengukuran momentum, tapi ingat ya ini X dengan X ya. Jadi bukan dengan Y. Jadi artinya kalau momentumnya arah sumbu X ya posisinya juga pos sumbu X juga. Itu lebih dari sama dengan H/2. Jadi artinya perkalian kesalahannya itu paling kecil itu adalah H/2. Artinya apa? Artinya kalau saya misalkan mengukur suatu posisi tanpa kesalahan, kesalahannya itu 0 artinya, ini 0, berarti kesalahan pengukuran momentum itu menjadi tak hingga. Itu artinya kesalahannya besar sekali artinya. Jadi kalau saya mengukur satu objek posisi yang tepat sekali, kecil banget kesalahannya, ternyata kesalahan untuk momentum linear itu besar sekali gitu dia. Atau sebaliknya, dengan juga energi waktu juga sama. Menurut dia bahwa ada keterkaitan antara delta S sama delta T di sini nantinya dia. Makanya nanti kalau kalian lihat, nanti kalau P dengan X ini namanya ruang momentum kalau tidak salah. Ini namanya ruang fase nantinya di sini. Karena ada keterkaitan antara P dan X dengan energi dengan waktu di situ. Nah, ini adalah postulatnya dia nantinya dia. Seperti ini. Nah, ini sebenarnya gagasan ini pernah ditolak oleh Einstein. Dia bilang, sebenarnya ketidakpastian itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kalau kata Einstein, semuanya itu harusnya deterministik. Artinya pasti gitu. Jadi nggak ganggu satu sama lain. Ini terjadi akibat ya karena kalau kata Einstein terjadinya ya karena benda yang kita ukur itu mikro. Kalau seandainya bendanya itu makro kayak kita, misalkan seukuran dengan kita, maka itu harusnya nggak ada. Kata Einstein seperti itu. Makanya harusnya yang namanya probabilistik itu nggak ada harusnya. Dan nanti akan kita bahas tentang apa sih kaitan dengan probabilistik di situ. Nah, seperti itu. Oke, contohnya seperti ini kira-kira kalau mau lihat gambaran dari postulat de Broglie di sini. Jadi kita lihat berapa panjang gelombang de Broglie untuk objek yang berkecepatan. Yang pertama, kelereng. Masnya 0,5 misalkan. Kecepatannya kecil, 10 meter per detik. Tapi yang dibandingkan adalah dengan elektron. Masanya 9,1 kali 10⁻⁻31. Dan berapakah hitung yang nomor 2, hitunglah kesalahan posisi dari soal di atas apabila kesalahan kecepatannya 10⁻⁻20. Nah, sekarang kita lihat. Untuk momentum klasik di sini, PM kali V, karena ini bendanya benda klasik, bukan foton ya. Jadi ini ada M kali V di sini. Kita lihat di sini momentumnya adalah M kali V, berarti artinya 0,5 kali 10, itu artinya 5. Dan ternyata panjang gelombangnya 1,3, ini kalau saya jadikan angstrom segini. Nah, ini sebenarnya jadi artinya benda-benda makro kayak kita, itu sebenarnya kalau kata de Broglie punya yang namanya sisi panjang gelombang sebetulnya. Tapi untuk mengukur panjang gelombang seperti ini, alatnya belum ada ini. Yang ada adalah justru ukurannya itu adalah ukuran seangstrom, kira-kira 10 pangkat sekian gitu, tidak 10 pangkat minus. Jadi kalau kalian lihat di panjang gelombang, di masing-masing gelombang, misalnya untuk ada panjang gelombang yang namanya gelombang inframerah, ada yang gelombang visible light, gelombang apa namanya itu, cahaya tampak. Itu ukurannya ya sebesar segini-segini juga ukurannya. Nah, sekarang bandingkan dengan elektron yang masanya 9,1. Nah, ketika elektron dimasukkan, ternyata panjang gelombangnya ada 7,3. Dan ini yang terukur oleh alat sampai sekarang gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada alat yang bisa mengukur yang lebih detail lagi, kita sebenarnya juga memancarkan gelombang juga sebenarnya. Menurut de Broglie di situ. Ya mungkin kalau bahasanya, saya nggak tahu ya, kalau istilah-istilah paranormal ya, yang katanya ada aura-aura kayak gitu ya. Ya mungkin kalau ini, dia dari sini mungkin nggak tahu juga sih ininya sih.
Tapi kalau menurut De Broglie ini semua semua benda-benda seperti kita juga memancarkan gelombang sebetulnya. Ya ini gelombangnya. Tapi panjang gelombang itu kecil sekali, segini dia. Sedangkan yang untuk benda-benda mikro itu panjang gelombangnya dapat dideteksi dengan alat segini dia. Karena kalau segini ini pasti terdeteksi, karena kalau kalian lihat interval dari panjang gelombang, ini ukurannya emang segini ukurannya. Coba aja lihat nanti. Panjang gelombang, misalnya panjang gelombang cahaya merah berapa, kemudian ada panjang gelombang cahaya tampak itu artinya cahaya yang bisa kita lihat, itu cahaya tampak itu berapa coba. Pasti ukurannya nggak jauh beda dari sini pasti. Oke, yang kedua untuk objek kelereng, nah ini kesalahannya. Kita lihat, ini kesalahannya 10 pangkat min 20. Ini kesalahannya 10 pangkat min 15. Ini kesalahannya kan kecil nih. Kesalahan 10 pangkat min 20 itu kan artinya kan 0,000 sekian. Jadi artinya apa? Artinya hampir nggak ada kesalahan gitu. Kesalahannya dapat diabaikan. Kalau kita lihat kesalahannya kelereng, untuk posisi ternyata juga masih 0,0 sekian juga. Artinya ini kesalahannya ini sama-sama ya nggak bergantung satu sama lain. Karena kesalahan seperti ini dapat diabaikan. 10 pangkat min 16 dengan 10 pangkat min 20 kan bedanya kan bisa dibilang mendekati 0 ini. Jadi artinya kesalahannya itu dua-duanya bisa dikatakan saling tidak mengganggu. Tapi dengan elektron beda. Elektron misalkan kesalahannya 10 min 20 untuk kesalahan dari kecepatan. Tapi posisinya sekarang kesalahan posisinya itu adalah 5,8 10 15. Ini kesalahannya berapa nih? Gede banget kesalahannya nih. Jadi kesalahan itu misalnya 2 meter, ini kan sebenarnya dibacanya 2 plus minus 5,8 kali 10 pangkat 15. Berarti kesalahannya berapa itu kesalahannya itu? Berarti udah hampir puluhan juta ya berarti ya itu salah pengukurannya dia. Nah, kira-kira begitu yang diajukan oleh si De Broglie sama si Heisenberg seperti itu kira-kira. Oke, silakan sampai ada yang mau ditanyakan. Untuk momentumnya elektron itu perlu dikali kecepatan nggak, Pak? Iya, kan M kali V ini. Ini kan M kali V sebenarnya ini. Masa kali V ini kan berapa namanya? Oh, ini kurang nih ya, sorry. Ini kurang ini. Jadi ini harusnya M kali V ini. Sorry, jadi ini artinya ini 10 pangkat berapa nih? Min 31 kali 10, berarti min 30 ya? Ya, bedanya nggak terlalu tipis lah. Paling beda 10 pangkat 5 atau berapa ini. Ini sorry, salah. Ini tolong diperbaiki nanti. Ini harusnya min 30 harusnya ini. Ya. Ini kan min 31 kalikan 10, berarti kan ini M kali V. Berarti ini harusnya kan min 30 harusnya. Tapi bedanya pasti kan nggak jauh. Kalau ini kan 0,5 kali 10, 5. Ya, oke. Jadi bedanya pasti nggak akan jauh bedanya. Ntar tolong dikoreksi nanti di PowerPoint yang di epsilon. Ini ini harusnya min 30 harusnya, bukan min 31. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, slide-nya selesai slide-nya. Sebentar, ini mungkin ada. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan sampai sini. Pak, H per 4 pi M itu apa ya, Pak? Yang di De Broglie itu. Bentar. Yang mana? Sebelumnya? Yang H per 4 pi M. Ya. Yang nyari ketelitian itu. Oke. Mana tadi? Ya. Habar itu. Habar berdua. Ini nih. Ini kalau habarnya itu kan H dibagi 2V. Berarti kan saya ganti nih. H dibagi 2V jadi kan 4V. Jadi yang ada tetapan itu hanya. Kenapa? Kenapa nih jauhnya pakai itu, Pak? Pakai habar. Iya.
Ya kalau mau pakai Haber Bhakti juga boleh sebenarnya. Tapi biasanya kalau saya nggak tahu kalau di buku-buku itu yang dipakai itu justru Haber malah. Jadi nanti kalau kalian belajar seterusnya justru yang sering dipakai tuh justru Habarnya bukan haknya. Ya saya nggak tahu kenapa bisa begini. Jadi Maksudnya nanti yang ya kenapa? maksudnya kenapa kenapa kita meninjaunya pakai konstanta itu, konstanta Planck ya? Yang Habarnya. Iya. Ya Maksudnya kalau kenapa soal itu ketelitiannya itu harus lebih besar sama dengan gitu kan dari konstanta Planck itu. kalau yang seperti itu mungkin harus bertanya sama Heisenberg-nya langsung itu. Itu apa namanya? Sebab itu memang diturunkan dari postulat sama seperti kayak postulatnya Einstein waktu itu, waktu dia bilang kecepatan cahaya itu adalah kecepatan yang mutlak apa namanya istilahnya yang maksimal di alam semesta, dia bilang begitu. Ya karena eksperimennya kayak gitu. Sehingga dia ngeluarin postulat. Jadi si Heisenberg juga sama ngelihatnya seperti itu dia. Jadi ketika dia diukur-ukur ternyata ini kok ada keterkaitan di sini dia. Tapi ini dapat dari mana? Tentunya ini ada matematisnya sebenarnya dia nanti. Dapatnya tiba-tiba ujuk-ujuknya begini aja nantinya dia. Jadi di sini kalau memang mau tahu ininya harus lihat bentuk matematis awalnya gitu. Ketika dia menghitung pakai persamaan matematis, dia dapatnya ujung-ujungnya ya begini ntar ujung-ujungnya. Jadi ini ada alasannya sebenarnya ya. Tapi tentunya yang lebih tahu alasannya ya Heisenberg-nya langsung gitu, karena dia yang nurunin. Postulat itu tebakan ya, Pak? Postulat itu apa ya? Bisa jadi tebakan, bisa. Dia bukan hukum ya, walaupun sebenarnya kalau mau nih jadi hukum harusnya ini. Jadi kan kalau di matematika kan yang paling tinggi kan teorema. Jadi artinya teorema itu udah dibuktikan dan itu akhirnya ketika sudah apa namanya sohih bisa dibilang kayak gitu, maka itu udah nggak usah dibuktikan lagi lah teorema. Seperti misalkan teorema apa namanya teorema Pitagoras itu kan kalian tinggal pakai doang kan. Dulunya itu kan kalau nurunin kan panjang gitu. Kalau di fisika itu yang paling tinggi itu hukum. Contohnya hukum Newton. Kalian tinggal pakai doang. Tapi nurunannya sebenarnya dulunya itu panjang sebenarnya. Terus yang kedua itu kalau nggak salah postulat, kalau nggak salah. Nah postulatnya ini mungkin seharusnya kalau dia udah terbukti itu harusnya naik jadi hukum harusnya seperti itu. Jadi ya bisa dikatakan ini sahih yang kedua sebetulnya postulat itu. Ya bisa dibilang awalnya memang dari dugaan, tapi ketika dugaan itu ternyata dibuktikan eksperimen dan emang itu ya maka seharusnya dia sudah naik jadi hukum harusnya dia kayak gitu. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Untuk kesalahan yang pengukuran mikroskopis itu kan kita lihat tadi dapat di slide terakhir itu nilainya besar ya, Pak. Nah, apakah itu karena kita memandang elektronnya itu dari kacamata makroskopis, Pak? Maksudnya elektron itu bergerak dengan kecepatan yang makroskopis, 10 meter per second. Iya, karena kan kalau Einstein bilang sebenarnya yang begini itu ketidakpastian ini nggak ada sebetulnya. Yang ada itu ya kayak begini nih, mirip kayak begini. Itu karena pandangan kita aja dari makro ke mikro. Itu kata Einstein. Makanya walaupun Einstein menang Nobelnya itu di fisika kuantum, ke fotolistrik, tapi dia sendiri sebenarnya nggak setuju dengan fisika kuantum gitu. Nanti kalian cek aja baca sejarahnya nanti. Ketika nanti dia debat sama orang-orang kuantum seperti Bohr, seperti siapa lagi tuh. Nah, itu ceritanya dia bilang begitu. Dia bilang saya nggak setuju dengan efek kuantum seperti itu. Itu karena ya kejadiannya cuma dari makro ke mikro aja sebetulnya. Kayak gitu. Jadi ini kan kalau kita lihat kan ini makro, ini mikro. Kalau kelereng kita bisa lihat karena benarnya makro. Tapi kalau elektron kita ngelihatnya gimana ngelihatnya? Seperti itu. Silakan, ada lagi? Apakah bisa terjadi kebalikannya, Pak? Nggak bisa ya, Pak? Maksudnya gimana? Jadi kita
memandang kelerengnya itu dari mikro. Berarti artinya punya Gimana? kesalahan yang lebih besar gitu. Ya kan dilihat mikro atau makronya kan lihat dari masanya. Kalau kelerengnya diperkecil terus ukuran elektron ya jadi mikro nanti dia. Tapi nanti ada juga nanti benda yang makro banget. Itu nanti ukurannya ya ukuran planet dan sebagainya. Nanti beda lagi nanti dia ukurannya. Jadi kita itu dihadapkan dalam dua hal. Kalau kita ngelihat benda yang lebih kecil daripada kita, muncul efek kuantum. Tapi kalau kita melihat benda yang jauh lebih besar daripada kita, ukurannya ukuran alam semesta, galaksi, planet, itu nanti muncul teori relativitas umum nantinya dia. Dan kedua teori tersebut itu mengoreksi hukum-hukum fisika klasik, seperti hukum Newton, hukum apa lagi, persamaan Maxwell dan sebagainya. Itu begitu. Jadi ya ukuran yang kalau kita lihat ya ukurannya ya seukuran dengan kita. Itu nggak usah tanpa koreksi. Karena fisika klasik sudah menjamin. Tapi kalau ukurannya besar sekali atau kecil sekali, nah itu nanti baru ada faktor-faktor koreksi. Ada teori relativitas umum, satu lagi fisika kuantum, seperti itu. Jadi ini karena kita bahasnya cuma doang ya, kita membandingkan antara benda yang seukuran dengan kita dengan benda yang lebih kecil daripada kita, gitu aja. Oke Pak, terima kasih. Oke, ada lagi silakan. Oke, kalau nggak ada ini mungkin karena udah habis materinya dan juga nih Zoom-nya juga mau habis. Ini mungkin saya kasih latihan aja di sini. Silahkan dicoba. Bentar. Ini saya share aja ya di sini ya, di mana ini? Di kolom chat ya.